Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ustazah yang soleh dan solehah? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ustazah Putri. Ananda semua, walaupun kita belajarnya daring, Ustazah berharap Ananda semua tetap semangat dan pantang menyerah dalam mengikuti pelajaran. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tampung kedua tangannya, tundukkan pandangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa, kita semua diberi kemudahan dalam menerima dan memahami pelajaran yang Ustazah berikan. Hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Dan subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Muatan pembelajaran matematika. Pada pembelajaran sebelumnya, kita belajar tentang menentukan dua bilangan yang hasil penjumlahan dan pengurangannya diketahui. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya dan pembagiannya diketahui. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, Ananda dapat menentukan dua bilangan cacah yang hasil kalinya diketahui dengan tepat. Yang kedua, Ananda dapat membuat perkalian dua bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Yang ketiga, Ananda dapat membuat permasalahan berkaitan dengan perkalian dua bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Yang keempat, Ananda dapat menentukan dua bilangan cacah yang hasil baginya diketahui dengan tepat. Yang kelima, Ananda dapat membuat pembagian dua bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Oke, mari kita mulai menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Ada cara mudah untuk mengerjakannya, yaitu menggunakan operasi hitung lawan. Karena kita akan belajar perkalian, maka lawannya adalah pembagian. Kita sudah pernah belajar perkalian bilangan. Sekarang kita akan menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Agar lebih paham, ayo Ananda semuanya perhatikan penjelasan berikut. Perkalian bilangan dapat dituliskan seperti bilangan 1 dikali bilangan 2 sama dengan hasil perkalian. Jika diketahui hasil perkalian, kita bisa menentukan bilangan 1 dan bilangan 2. Kita bisa menentukannya dengan cara yang pertama, bilangan 1 harus dapat membagi habis hasil perkalian. Yang kedua, bilangan 2 dapat ditentukan dari pembagian hasil perkalian dengan bilangan 1. Agar Ananda semuanya lebih paham, ayo perhatikan contoh berikut. Ibu Eko akan mengunjungi tetangga baru. Ibu Eko membuatkan kue bawang. Ibu Eko membuat 800 batang kue bawang. Kue bawang tersebut dimasukkan ke dalam stoples. Berapakah kemungkinan jumlah stoples dan kue bawang di tiap stoples? Diketahui jumlah kue bawang 800 batang. Ditanyakan
jumlah toples dan kue bawang di tiap toples. Mari kita selesaikan. Bilangan 1 dikali bilangan 2 sama dengan hasil perkalian. Jumlah toples kali kue bawang di tiap toples sama dengan jumlah kue bawang. Jumlah toples dikali kue bawang di tiap toples sama dengan 800. Kita tentukan bilangan 1 dan 2 dengan cara yang pertama kita tentukan bilangan 1 yang dapat membagi habis 800. Misalnya kita tentukan bilangan 1 adalah 4. Yang kedua, kita tentukan bilangan 2 dari pembagian hasil perkalian dengan bilangan 1, yaitu 800 dibagi 4. Ananda masih ingat kan cara mengerjakan operasi pembagian? 800 dibagi 4. 8 dibagi 4 berapa, Nak? Ya, 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu kita kurangkan 8 dikurang 8. Ya, habis. Nah, nolnya langsung saja kita gabungkan. Jadi, 800 dibagi 4 hasilnya adalah 200. Jadi, jumlah toples adalah 4 buah dan kue bawang di tiap toples adalah 200 batang. 4 dikali 200 sama dengan 800. Ternyata menentukan dua bilangan yang diketahui hasil perkaliannya cukup mudah, bukan? Ayo kita simak contoh yang lainnya agar Ananda semakin paham. Jumlah kue bawang 800. Jumlah toples misalnya kita tentukan 5. Jadi, jika jumlah toples adalah 5 buah, kue bawang di tiap toples adalah 800 dibagi 5. Hayo anak-anak, berapa? Iya, 160 batang. Ya, jadi 160 dikali 5 sama dengan 800. Selanjutnya, misalnya jumlah toples 8. Jadi, jika jumlah toples adalah 8 buah, kue bawang di tiap toples adalah 800 dibagi 8. Sama dengan 100 batang. Nah, 100 dikali 8 sama dengan 800. Selanjutnya, misalnya jumlah toples 16. Jadi, jika jumlah toples adalah 16 buah, kue bawang di tiap toples adalah 800 dibagi 16 sama dengan 50 batang. Nah, 50 dikali 16 hasilnya sama dengan 800. Selanjutnya, misalnya jumlah toples 20. Jadi, jika jumlah toples adalah 20, kue bawang di tiap toples adalah 800 dibagi 20 sama dengan 40 batang. Nah, 40 dikali 20 hasilnya adalah 800. Contoh yang terakhir, misalnya jumlah toples 32. Jadi, jika jumlah toples adalah 32, kue bawang di tiap toples adalah 800 dibagi 32 sama dengan 25 batang. Nah, 25 dikali 32 hasilnya sama dengan 800. Baiklah, Ustazah akan memberikan contoh yang lain. Banyak rambutan 720. Misalnya banyak tetangga 2. Jadi, jika banyak tetangga adalah 2 orang, rambutan yang didapat tiap orang adalah 720 dibagi 2. 720 dibagi 2 sama dengan
7 dibagi 2 berapa, Nak? Jika 7 tidak habis dibagi 2, maka kita gunakan angka yang mendekati. Ya 3. 3 dikali 2 berapa, Nak? Ya 6. Kita kurangkan. 7 dikurang 6, 1. Dikarenakan satunya ini puluhan, jadi 10 ditambah 2 sama dengan 12. Ya lanjut, 12 dibagi 2 berapa, Nak? Ya pintar, 6. 6 dikali 2 sama dengan 12. Ya kita kurangkan, 12 dikurang 12, habis. Jadi hasilnya adalah 360. Kita buktikan. 360 dikali 2 sama dengan 0 dikali 2 berapa, Nak? Ya 0. Ingat ya Ananda, setiap angka yang dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Lanjut, 6 dikali 2 berapa, Nak? Ya 12. 2 di bawah, satunya dititip dulu. 3 dikali 2 berapa, Nak? Ya 6. 6 ditambah 1, 7. Hasilnya 720. Selanjutnya, misalnya banyak tetangga 3. Jadi, jika banyak tetangga adalah 3 orang, rambutan yang didapat tiap orang adalah 720 dibagi 3. Sama dengan 240 buah. 240 dikali 3 sama dengan 720. Lanjut, misalnya banyak tetangga adalah 4. Jadi, jika banyak tetangga adalah 4 orang, rambutan yang didapat tiap orang adalah 720 dibagi 4 sama dengan 180 buah. Nah, 180 dikali 4 hasilnya adalah 720. Lanjut, misalnya banyak tetangga adalah 6. Jadi, jika banyak tetangga adalah 6 orang, rambutan yang didapat tiap orang adalah 720 dibagi 6, sama dengan 120 buah. Nah, 120 dikali 6 hasilnya adalah 720. Misalnya, banyak tetangga adalah 9, jadi jika banyak tetangga adalah 9 orang, rambutan yang didapat tiap orang adalah 720 dibagi 9, sama dengan 80 buah. 80 dikali 9, hasilnya adalah 720. Nah, untuk menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui, sangat mudah bukan? Nah, itulah tadi cara menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Selanjutnya, kita akan belajar cara menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui. Cara mudah mengerjakannya yaitu dengan menggunakan operasi lawannya, yaitu perkalian. Tipsnya, Ananda harus hafal perkalian. Jika Ananda hafal perkalian, maka Ananda akan mudah untuk melakukan operasi pembagian. Kita sudah belajar tentang pembagian bilangan. Sekarang, kita akan belajar menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui. Agar Ananda lebih paham, mari kita perhatikan penjelasannya. Pembagian bilangan dapat dituliskan seperti bilangan 1 dibagi bilangan 2 sama dengan hasil pembagian. Jika diketahui hasil pembagian, kita bisa menentukan bilangan 1 dan bilangan 2. Kita bisa menentukannya dengan cara yang pertama, Ananda tentukan terlebih dahulu bilangan 2 yang nilainya lebih kecil daripada hasil pembagian. Yang kedua, bilangan 1 kita tentukan dari perkalian antara bilangan 2 dengan hasil pembagian. Yang ketiga,
Jika bilangan 1 ditentukan terlebih dahulu, kita pastikan dapat dibagi dengan hasil pembagian. Kemudian, kita tentukan bilangan 2 dengan membagi bilangan pertama dengan hasil pembagian. Mari sama-sama kita perhatikan contoh soal. Di kecamatan tempat Eko tinggal akan dibagikan bibit pohon angsana. Bibit pohon angsana akan dibagikan di seluruh kelurahan. Di kecamatan tersebut terdapat 10 kelurahan. Berapakah kemungkinan jumlah bibit pohon angsana dan jatah bibit tiap kelurahan? Diketahui jumlah kelurahan adalah 10. Yang ditanya jumlah bibit angsana dan jatah bibit tiap kelurahan. Mari sama-sama kita selesaikan soal di atas. Bilangan pertama dibagi bilangan kedua, sama dengan hasil pembagian. Jumlah bibit angsana dibagi jatah bibit tiap kelurahan, sama dengan jumlah kelurahan. Jumlah bibit angsana dibagi jatah bibit tiap kelurahan, sama dengan 10. Kita tentukan bilangan 1 dan 2 dengan cara yang pertama, kita tentukan bilangan 2 yang nilainya lebih kecil dari 10. Misalnya, kita tentukan bilangan 2 adalah 5. Yang kedua, kita tentukan bilangan 1 dari perkalian antara bilangan 2 dengan hasil pembagian, yaitu 5 dikali 10. 0 dikali 5 berapa anak-anak? Ya, 0. Ingat ya, setiap bilangan yang dikalikan dengan 0, hasilnya adalah tetap 0. Lanjut, 1 dikali 5 berapa nak? Ya, 5. Jadi, 5 dikali 10 sama dengan 50. Jadi, jumlah bibit angsana adalah 50 bibit. Dan jatah bibit tiap kelurahan adalah 5 bibit. Kita juga bisa menentukan kemungkinan lain. Misalnya jatah bibit 2. Jadi jika jatah bibit angsana tiap kelurahan 2 bibit, jumlah bibit angsana adalah 2 dikali 10 sama dengan 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Kita buat kemungkinan yang lainnya. Misalnya jatah bibit 3. Jadi, jika jatah bibit angsana tiap kelurahan 3 bibit, jumlah bibit angsana adalah 3 dikali 10. Sama dengan berapa nak? Ya, 30 bibit. Jadi, 30 dibagi 3 hasilnya adalah 10. Contoh yang lainnya, misalnya banyak anak yang menghadiri pengajian adalah 200 anak. Lalu kita akan membuat kemungkinan banyak kue dan jatah kue tiap anak. Misalnya jatah kue tiap anak adalah 2, jadi jika jatah kue tiap anak adalah 2 buah, banyak kue adalah 2 dikali 200. Berapa nak? Ya, ayo kita cari. 0 dikali 2 berapa nak? Ya, 0. 0 dikali 2, 0. 2 dikali 2, 4. 200 dikali 2 sama dengan 400. Jadi, banyak kue adalah 400 buah. 400 dibagi 2 sama dengan 200. Kita buat kemungkinan yang lainnya. Misalnya, jatah kue tiap anak adalah 4. Jadi, jika jatah kue tiap anak adalah 4 buah, banyak kue adalah 4 dikali 200. Sama dengan berapa nak? Ya, 800. Lalu 800 dibagi 4 sama dengan 200. Kemungkinan yang lainnya. Misalnya jatah kue tiap anak adalah 5. Jadi, jika jatah kue tiap anak adalah 5 buah,
Banyak kue adalah 5 dikali 200. Sama dengan, 1000 buah. 1000 dibagi 5 sama dengan, 200. Kita buat kemungkinan yang lainnya. Misalnya, jatah kue tiap anak adalah 9. Jadi, jika jatah kue tiap anak adalah 9 buah, banyak kue adalah 9 dikali 200. Hasilnya sama dengan 1800 buah. 1800 dibagi 9 sama dengan 200. Kita buat kemungkinan yang lainnya, nak. Misalnya jatah kue tiap anak adalah 10. Jadi, jika jatah kue tiap anak adalah 10 buah, banyak kue adalah 10 dikali 200. Berapa, nak? 2000 buah. 2000 dibagi 10 sama dengan 200. Nah, itulah contoh soal dari menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui. Itulah pembelajaran kita hari ini. Agar Ananda mudah untuk mengerjakannya, Ananda semua harus hafal perkalian 1-10. Perlu diingat, jika Ananda mendapatkan soal berbentuk cerita, maka jangan lupa untuk membuat diketahuinya terlebih dahulu. Baiklah, Ustazah akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Perkalian bilangan dapat dituliskan seperti bilangan 1 dikali bilangan 2 sama dengan hasil perkalian. Menentukan bilangan 1 dan 2 dengan cara yang pertama, tentukan bilangan 1 yang dapat membagi habis hasil perkalian. Yang kedua, tentukan bilangan 2 dari pembagian hasil perkalian dengan bilangan 1. Dan juga kita belajar tentang pembagian bilangan. Dapat dituliskan seperti bilangan 1 dibagi bilangan 2 sama dengan hasil pembagian. Menentukan bilangan 1 dan 2 dengan cara yang pertama, tentukan bilangan 2 yang nilainya lebih kecil dari hasil pembagian. Yang kedua, bilangan 1 kita tentukan dari perkalian antara bilangan 2 dengan hasil pembagian. Dan yang terakhir, jika bilangan 1 ditentukan terlebih dahulu, kita pastikan dapat dibagi dengan hasil pembagian. Kemudian kita tentukan bilangan 2 dengan membagi bilangan 1 dengan hasil pembagian. Nah, baiklah Ananda, itulah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca doa. Tampung kedua tangannya, tundukkan pandangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.